original teksnya tertulis kata Kristus. Terjemahannya tertulis kata Kristus. Lukas 1 nomor 21 pun begitu. Original teksnya tertulis kata Kristus. Terjemahannya pun tertulis kata Kristus. Harusnya diterjemahkan kan yang diurapi. Karena Kristus ya atau Kristus artinya itu yang diurapi. Kenapa tidak diterjemahkan menjadi yang diurapi? Kenapa tetap jadi Kristus? Kenapa tetap jadi Kristus? Makanya saya bilang sebelum kita sama-samakan Allah Bapa yang katakan Allah, kita kaji dulu kalian dapat dari mana literasi Allah Bapa itu tadi. Literasi Allah Bapa nggak pernah kalian dapat dari lisannya Yesus. Itu dari LAI, bukan dari lisannya Yesus. Tapi semalam saya dengar ada yang bertanya sama Pak Juma, katanya sama. Gimana? Allah Bapa dengan semalam ada teman-teman saya bertanya kepada Bang Juma, katanya Allah Bapa dengan Allah Ta'ala sama. Nah, salah satu ada berdiskusi Dinda Poso, jangan kamu bawakan nama orang lain dalam literasi kita, jangan, nggak boleh. Kalau kamu mau mengkaji itu, ya kau tanya Bang Zuma, jangan datang kemari, karena aku belum tahu betul kan, seperti apa penyampaian Bang Zuma, gitu loh. Karena kita kan saling perbandingan, mana yang ditanya ini begini, ditanya ini begini. Tapi kalau kita berbicara sosok berdasarkan sifat Tuhan yang disembah oleh Yesus, ya sama. Contoh, tapi tidak menyebut nama ya, sosok ya. Contoh, ciri-ciri yang disampaikan oleh Yesus. Tuhannya Yesus itu tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Kata dia dalam Yohanes 5:37. Sama Tuhan kami juga tidak terlihat, suaranya juga tidak terdengar, gitu loh. Kan sama dari sifatnya. Terus di dalam kitab Timotius dikatakan, dia yang bersemayam dalam terang, tidak bisa dijangkau oleh maut, maksudnya tidak akan pernah meninggal. Sifatnya itu dalam pemahaman Islam berarti dia bako, dia kekal, sama ciri-ciri yang disampaikan. Tapi kalau nama nanti dulu, gitu loh. Karena lisan Yesus itu tidak pernah menyebut nama Tuhan itu Allah Bapa, tidak pernah. Orang Yesus itu orang siapa? Kata Bapa itu bahasa Aramaik atau bahasa Indonesia? Aramaik. Kata Bapa itu bahasa Indonesia atau bahasa Aramaik? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lah. Karena kan dia bahasa Indonesia. Iya. Bapak itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Aramaik. Sementara kitab kalian tidak pernah berbahasa Aramaik, bahasa Yunani, kan lucu. Contoh gini, pokoknya Bapa Allah yang sama dengan Allah Ta'ala, yaitu Tuhanku. Jadi masuk surga lah aku. Mereka macam mana lah ini? Masalahnya perintah adanya surga dan neraka karena ada larangan. Siapa yang memerintahkan kau untuk menyembah kepada Allah Bapa? Yesus. Siapa? Di mana Yesus memerintahkan orang di luar dari Bani Israel menyembah kepada Allah Bapa? Di mana? Ya ayat yang tadi, Allah satu-satunya yang Esa katanya. Di mana perintah? Kalau kami jelas surat Toha yang 14 ada perintah. Aku ada yang kami bacakan tadi sama Bu Esti, karena ada itu. Ya di mana? Allah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang kami utus. Kan sama. Iya. Nah, adakah Yesus mengatakan, adakah di kalimat berikutnya Yesus mengatakan, wahai manusia, sembahlah dia? Ada? Sembahlah Allah Bapa ada? Ya, sama aja itu Allah yang Bapa yang engkau satu-satunya yang benar. Kan sudah, sama aja itu. Ya, dengar. Di dalam Markus 12:29, Yesus mengatakan, dengarlah wahai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus menyampaikan untuk orang Israel, selaras dengan apa yang dikatakannya dalam Matius 15:24, Matius 10 nomor 5-6. Dia diutus untuk orang Israel, untuk Bani Israel. Sekarang ku tanya, Dinda Koso ini orang Israel enggak? Ya memang enggak orang Israel. Jadi balik bertanya, orang Arab enggak? Nah, berarti perintah yang disampaikan Yesus itu bukan untukmu. Kalau aku kau komparasi, kau apakan seperti itu, kau komparasi.
kau mirroring seperti itu nggak cocok. Karena apa? Perintah di dalam Al-Quran itu bunyinya itu ya ayuhan nas. Di situ perintahnya itu wahai manusia, aku manusia. Nggak ada di situ ya Bani Arab, nggak ada. Ya Bani Israel, nggak ada. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ini diutus hanya untuk Bani Arab, nggak ada. Bahkan dalam surah Al-Anbiya 107 dikatakan dia diutus sebagai rahmat untuk semesta alam. Aku bahagian dari semesta alam, boleh aku mengikuti dia, gitu loh. Bahkan dalam surah Al-Adab 21 di situ tertulis juga bahwasanya dia petunjuk, bahwasanya dia memiliki budi pekerti yang luhur untuk ditiru. Sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad berarti aku pun kena juga. Ya ayuhan nas katanya, berarti kena juga aku. Nah, benar. Surga. Bener. Pinter. Cuma Surga salahnya juga kan, apalagi kan? Itu kena. Sekarang aku tanya, apakah kau beriman? Apakah kau beriman dengan apa yang disampaikan Quran? Ya menurut daripada utusannya Yesus ya beriman. Nah, Al-Quran menyampaikan Nabi Isa alaihissalam diutus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh umat manusia. Yang untuk seluruh umat manusia itu Nabi Muhammad SAW. Pokoknya udah sama itu, namanya Allah Bapa dengan Allah Ta'ala udah sama itu. Yang penting udah masuk dia ya ayuhan nas, itu seluruh manusia katanya, berarti aku pun kena juga, apalagi tenang lah. Oke, Bang Faru lagi mute. Oke, kalau memang ya abang memang kena, tapi abang harus melakukan apa yang diajarkan oleh Bapak, perintah daripada Bapak. Bapak memberikan perintah kepada Nabi Muhammad dan kami harus mengikuti. Apa itu perintahnya? Yaitu pertama kali kami disuruh sholat lah. Kalau Bang Koso sholat gak? Ya aku ikuti juga. Bang Koso sholat gak? Kan tadi katanya masih gereja. Bang Koso sholat gak? Enggak, macam mana? Sekarang inilah enggak. Macam mana? Iya memang kena. Jadi kalau kalian mau belajar, Ya, kalau memang- bahkan Nabi Muhammad pun Nabi Muhammad pun itu adalah utusan seluruh manusia. Utusan. Tapi kalian tidak mengakui Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Sekarang gini. Saya udah mengikuti utusan tadi dengan utusan Allah tadi sama Allah yang sama, dan ada utusannya dan perintah-perintahnya itu sudah saya ikuti. Ibarat Yang mana? Perintah yang mana? Kan masih gereja tadi katanya. Jangan makan babi katanya. Enggak aku makan babi. Harus Bagus. sunatnya. Aku udah sunat. Apalagi? Bagus. Ke gereja siapa suruh ke gereja? Ke gereja siapa Ya, suruh? kalau nanti ku tengok nanti pelajaran, kalau nggak ada katanya nggak ke gereja lagi aku. Apa masalahnya? Bagus. Jadi gini. Kalau abang ya mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan yang sesungguhnya, maka lakukanlah perintahnya. Pertama kali adalah sholat. Sebenarnya pertama kali bukan sholat. Pertama kali kamu harus membacakan 2 kalimat syahadat, itu baru sah. Setelah Anda membacakan 2 kalimat syahadat, maka lakukanlah sholat. Setelah Anda melakukan sholat, maka bersunatlah. Setelah Anda bersunat, maka lakukanlah yang lainnya. Itu dia. Jadi begini Bang Koso. Udah. Bagus, tapi kan belum sholat Bang Koso kan. Ya. Tapi Bang Koso ini pintar loh ya, dibilang Bang Bang Faru tadi, pintar loh. Berarti Bang Koso sebenarnya sudah memakai akalnya, hanya saja belum disempurnakan. Ya, Jadi kalau memang Bang Koso ini Allah Bapa nggak boleh pokoknya. Yesus Nggak boleh utusan. pokoknya nggak boleh. Saya Itu akui namanya membantah. itu adalah utusan. Ini bentar Bang Koso bentar. Kalau pasti ada kata Ya. pokoknya berarti masih membantah. Nggak boleh. Kalau di dalam Islam Oke. itu nggak boleh pokoknya nggak boleh. Itu masih membantah. Nggak pokoknya. Yang penting
dua sosok tadi yang Sama Bapa aja dengan Allah, pokoknya, sama yang ya penting sama itu aja. sama aja. Jadi kalau Nggak boleh. sudah sejalan itu saya akui itu semua dan tidak melakukan pekerjaan yang dilarang oleh Yesus. Udah surga saya. Seperti yang kata Bang Faru tadi, Yesus itu tidak pernah mengajar apapun untuk orang Kristen, itu untuk orang Bani Israel. Udah. Jadi Bang Poso, seperti ayat yang dibawakan Bang Faru tadi di dalam Markus 12:9, dengarlah orang Israel, hukum yang terutama ialah mengatakan Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa itu untuk orang Israel. Bang Poso kan enggak. Tapi kalau mau Bang Poso membawa tadi dibawakan oleh Bang Faru ayat Al-Qur'an itu benar, yaitu Allah untuk semua. Surah At-Toha 14. Nah, jadi Bang Poso dengarkan baik-baik. Ini Bang Koso alhamdulillah udah memakai akalnya, insya Allah disempurnakan dengan baik. Dengerin Bang Koso, kita itu orang Islam nggak hanya harus penting Tuhanku Allah, pokoknya Tuhanku Allah, pokoknya aku hanya menuhankan Allah, pokoknya itu nggak boleh. Jadi harus menyempurnakan Islamnya, pertama kali membacakan 2 kalimat syahadat, lalu melakukan sholat, lalu melakukan sunat, lalu melakukan yang lain-lainnya. Begitu Bang Koso. Tidak ada boleh kata pokoknya nggak boleh. Kalau ada kata pokoknya berarti Bang Koso masih membantah. Itu dia. Bang Koso alhamdulillah sudah sunat. Bang Koso alhamdulillah tidak menuatkan Yesus, tapi Yesus utusan. Hanya saja Bang Koso masih ke gereja. Nah, sementara Bang Koso, ajaran ke gereja itu adalah ajaran daripada bapak-bapak gereja. Itu. Jangankan jangankan Allah kami, Yesus aja pun tidak ada mengajarkan untuk ke gereja Bang Koso. Itu dia. Kalau memang Bang Koso benar-benar nih, aku doakan semoga Bang Koso menjemput hidayahnya, menerima hidayah itu, mencerna hidayah itu dengan baik, lalu melaksanakannya atas perintah daripada Allah. Apa hidayah ini? Hidayah itu petunjuk. Ya saya udah Nah ini nih, tunjuk bahwa saya Allah Bapa itu Allah bukan yang saya sembah. Bang Yesus Poso utusan. bukan kasih petunjuk, bukan dengar dulu. Bang Poso bukan kasih petunjuk itu dari Allah. Ini yang diucapkan Bang Faru itu petunjuk. Yang saya ucapkan itu petunjuk. Yang abang katakan tadi itu abang sudah mengambil petunjuk, hanya saja belum menyempurnakan. Jadi ini petunjuk ini yang dikasih Bang Faru. Jadi nanti di akhirat kita dipertemukan, gak ada lagi kata. Ya Allah, andaikan kau pertemukan aku dengan si Paro, dengan si Esti, mungkin aku nggak seperti ini. Nggak boleh lagi ada kata-kata gitu. Karena apa? Bang Paro udah ngomong berkali-kali mengatakan bahwa yang kalian lakukan itu salah. Dan saya juga sudah ngomong berkali-kali. Maka kamu harus menerima hukumannya. Kau masuk neraka jahanam. Tapi kalau kau sudah menerima Islam dan menaati perintah daripada Islam itu atas dari perintah Allah, maka kau insya Allah surgalah tempatmu. Dan ingat, orang yang masuk surga, orang kayak abang ini dosa-dosa kekafirannya diampuni oleh Allah. Di mana ditulis di dalam surah Anfal di ayat 38. Itu keren. Apa jaminannya surga? Apa jaminannya surga? Apa jaminan surga? Ya maksudnya Jaminan kalau Bang di Koso di ini sudah Islam menerima, jaminannya surga. Pertanyaanmu yang salah. Jaminan di Islam yang di surga? Apa Kalau jaminan seorang Islam itu apa yang di surga? seorang Kristen lah misalnya masuk ke Islam. Gak ada Kristen masuk surga. Gak ada Kristen masuk surga. Gak ada perang-perang. Gak ada Kristen masuk surga. Bentar dulu, dengar dulu. Apa jaminannya orang Kristen jikalau masuk dalam Islam? Kan itu. Surga. Adakah dalilnya? Ada. Kalau masuk Islam. Ayat 38. Banyak. Bacakan. Bang Paro silakan Bang Paro mau ini biar aku sambil baca. Sabar Bu Esti, jangan marah-marah. Innama asabirin katanya. Awak ini orang Medan beluap. Udah sabarnya, bukan Medan gimana rupanya kalau ngomong. Bel-bel pun nanti ya. Dari gitu lah ya. Ini dalil yang pertama. Bang Paro bukain. Ini kita buka dulu yang bilang untuk SD tadi. Surah Al-Anfal ayat 38 dulu ya. Nih. Bentar, agak blur, biasa. iPhone kameranya.
Katakanlah iPhone. kepada orang-orang yang kufur itu, jika mereka berhenti dari kekufurannya dan masuk Islam, niscaya akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Jika mereka kembali lagi memerangi Nabi Muhammad SAW, sungguh berlaku kepada mereka sunnah, yaitu aturan aturan dari Allah untuk menjatuhkan sanksi atas orang-orang terdahulu. Jadi ketika Dinda Poso ini berhenti dari kekufuran, Tapi itu dalilnya kan di zaman dahulu, zaman Nabi. Yang sekarangnya. ya kalau model kayak gitu sama aja dalil yang kau baca dari dulu pun di zaman Paulus itu. Yang sekarang lah. Nggak usah diskusi lagi lah kita kalau kayak gitunya. Cara membantahmu. Ngapain lagi? Sabar. Kan Iya kan? begitunya. Ya udah begitu, ya udahlah nggak usah diskusi lagi lah kita. Sudah kau patahkan. Dengan hal-hal yang nggak masuk akal, narasi yang nggak masuk akal. Maksudnya kan begini, dari dalil tersebut apakah berlaku dari zaman dahulu sampai zaman sekarang? Berlaku karena apa? Dalam surah Al-Baqarah 185 dikatakan Al-Quran itu hudalin nas, petunjuk untuk manusia. Selama manusia masih ada pas bumi ini, maka apapun yang terkandung di dalam Al-Quran berlaku manusia, kecuali manusianya nggak ada lagi. Tapi kalau kita mirroring kepada Bible, baik PL maupun PB, nggak pernah dikatakan kitab ini adalah petunjuk untuk Kristen. Kitab ini adalah pegangan dan juga dasar iman dari orang-orang yang mengikuti Yesus atau pengikut Kristus. Nggak ada, gitu loh. Yang ada itu cuma di dalam Al-Quran. Berarti itulah dalilnya, jaminannya kalau orang masuk Islam gitu kan? Iya, diampuni semua dosa-dosamu. Sekarang kasih satu ayat dalam Bible di mana orang yang masuk Kristen diampuni Yesus dosanya, di mana? Ya, Ada nggak? dibaptis dia. Enggak, yang gue tanya, ada nggak kayak gitu ayat-ayat yang seperti itu? Sesungguhnya jika kamu berhenti dari keislamanmu, katanya, akan diampuni dosa-dosamu kalau kau masuk Kristen. Ada kayak gitu? Nggak ada, karena gini Cuma kan sebenarnya. ada. Apa? Jika engkau percaya, maka engkau akan diselamatkan. Nah, Di mana tertulis itu? di Bible, kitab. Iya, di kitab apa? Nah, tengok dulu itu di mana itu? Nggak ada narasinya kayak gitu tuh, nggak ada. Kalau ada ayatnya begini, jika engkau percaya aku Yesus adalah Tuhan, ya, maka engkau akan masuk surga. Kalau ada ayat itu, cuma kan, lagi aku dari kalau percaya, jika percaya kan gitu. Nah, sama aja gini kalau aku ngomong si Koso, jika si Koso percaya samaku, maka akan kuberikan engkau 100.000. Kan ambigu itu, percaya di atas apa? Kan kita percaya dia utusan, bukan Tuhan. Nah, ketika dia utusan, dia diutus untuk siapa? Seluruh manusia atau untuk Bani Israel? Manusia lah. Di mana datanya dia mengatakan dia diutus untuk seluruh manusia? Yang udah di nas tadi, ya ayuhan nas tadi. Iya, iya. Kan sama manusia juga itu, sama aja itu. Pokoknya percaya kita. Pokoknya percaya. Itu narasinya Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang kuangkat. Bukan kata-kata Yesus dalam Bibel, yang nggak aja kau. Bibelmu itu original teksnya bahasa Yunani, bukan bahasa Arab. Yang kusampaikan tadi bahasa Arab. Nabi kami kalau berseru dia begitu, ya ayuhan nas, kata dia. Begitu juga murid sahabatnya. Sahabatnya kalau berseru, ya ayuhan nas, wahai manusia, katanya gitu. Dan di dalam Al-Quran kami ada satu ayat yang disebut dengan surat manusia, yaitu surat An-Nas. Di Bible ada surat manusia, surat untuk domba yang ada semua.
semisal dalilnya tadi di surat apa tadi, Anfal tadi, yang menyatakan kalau umat yang lain masuk ke Islam maka jaminannya surga itu adalah menghapus semua dosa, kan begitu? Iya, Ya kan? Al-Anfal 38. Nah, jadi kalau seorang pendosa seperti saya ini yang suka mabukan, mencewek sana sini, nah, apakah itu diampuni? Saya rasa berat dosa yang besar-besar sebegitu. Minum tua, minum bir, mencewek-cewek lah segala macamnya. Apakah ada pengampun seperti itu? Saya rasa nggak ada ampunan lagi itu. Oke, ku tanggapin ya. Pokoknya Koso, percaya ya. aja, udah. Koso, ku tanggapin Koso ya. Tidak ada, lanjut. tidak ada, kurasa ya, tidak ada manusia di atas bumi ini yang pernah melakukan dosa yang mengerikan sebagaimana hal yang pernah dilakukan oleh Umar ibnu Khattab, sahabat Nabi Muhammad SAW, sekaligus juga mertuanya. Kenapa bisa begitu? Umar itu, Dinda Koso, sebelum masuk Islam, ngeri itu. Dia preman itu, suka berjudi dia itu. Dia kalau judi taruhannya itu perut perempuan sedang mengandung gitu, yang dibikin aja undian. Lewat perempuan hamil dia bilang, kau tebak di dalam perut perempuan ini laki-laki atau perempuan katanya. Laki-laki kata kawannya. Aku bilang perempuan, taruhan kita, tarian yuk 100 dinar. Dibelah hidup perutnya, drup, dikeluarkan anaknya, meninggal ibunya, meninggal anaknya. Laki-laki menang aku ya, menang. Ketika dia masuk Islam, diampuni Allah dosa-dosanya. Dengan hidayah yang dia dapatkan, dia tidak melakukan hal itu. Tak dilakukannya lagi hal itu. Mana dalilnya diampuni Allah dosanya? Tapi surah Al-Anfal 38 tadi, gimana ya kau Koso? Ya. Malum lah, kayak mana lah orang mau belajar begini, maka sering lupa, ya biasalah. Namanya juga saling tukar-tukar pengertian. Jadi gini dia, ya kan? Koso, ya. Gini dia Koso, luar biasanya ini maksiat tak perlu kuceritakan kepadamu. Maksiat yang pernah kulakukan ketika aku masih Kristen, gak usah kuceritakan namamu, gak boleh. Tapi satu hal yang bisa kusampaikan, gak kulakukan lagi. Aku pun gak sadar gitu loh, mampu aku meninggalkannya gitu loh. Yang buruk, perbuatanku yang buruk lagi, jangankan melakukannya, membayangkan ketika ingin melakukannya, itu aja aku merasa jijik. Pernah masuk ke dalam mimpiku, aku pernah mimpi main judi. Mimpi, benar aku. Bangun aku pagi, nangis-nangis aku. Sedih kali aku rasa. Aku mimpi aja begitu mengerikan bagi. Bagaimana ketika aku melakukan hal itu gitu loh. Itulah luar biasanya hidayah itu. Niscaya hidayah yang ditetapkan atasmu ketika kau masuk ke dalam Islam, ya, itu akan menjauhkanmu dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Dari miras, narkoboy, insya Allah terjauhkan. Kenapa? Kau lebih fokus memperbaiki akhiratmu. Berbeda ya sama teman-teman Kristen ya. Maaf ini Koso ya. Teman-teman Kristen ini adalah umat yang memuaskan hawa nafsunya. Puas dia dengan hawa nafsunya gitu loh. Contoh ini Koso. Kalau adalah di kampung kalian itu rentenir, ya kan? Juga rentenir dia jual narkoboy lagi dia. Terus uang hasil jual narkoboynya ini dibawanya ke gereja untuk membangun gereja. Atau dikasih lihat dari perpuluhan misalkan. Menurut Dinda Koso, uangnya ini akan ditolak pendeta atau diterima pendeta? Ya, kalau sama aja diterima lah itu, apalagi di mana-mana pun harus kayak gitu. Kayak apalah, nggak ada. Diterima. Kalau di Islam nggak diterima itu Koso. Itu salah satu bentuk ya. Islam itu nggak suka dengan perbuatannya, dengan orangnya. Nggak diterima itu. Kalau kami tahu dia orangnya kayak gitu, nggak diterima itu karena uang dia nggak berkah, gitu loh. Sehingga membuat dia sadar diri. Jangan lagi dilakukannya hal seperti itu, gitu loh. Banyak para mu'alaf itu ceritanya itu ya hampir sama semua gitu loh. Dia tinggalkan kemaksiatan itu. Berbeda ya ketika dari orang dari Islam murtad masuk ke dalam Kristen. Hal yang paling dibanggakannya itu adalah ketika dia makan B2.
Makan B2 bangga dia. Padahal Bibelnya melarang makan B2 kan. Dalam kitab Imamat, dalam kitab Yesaya disuruh binasakan itu pemakan B2 itu. Tikus dan binatang menjijik. Tapi begitu dia tinggalkan Islam, dikeluarkan dia dari Islam, masuk dia ke Kristen, bebas hidup dia. Suka-sukanya mau makan apa? Suka-sukanya mau melakukan apa? Nah itulah, makanya aku bilang seperti itu, Bang Farouk. Karena kan saya mempunyai tempat yang namanya lapo-lapo lah istilah sama kita kan. Ada kira-kira 10 lapo yang menyediakan ya biasalah minum tua itu. Jadi kalau seperti Bang Farouk tadi bilang dosanya itu sebesar dunia ini, apa yang bisa menghapuskan dosa itu kalau misalnya dibandingkan dengan perbuatan-perbuatan yang telah saya kerjakan itu? Apalah berat lah, dan berat lagi jika tempat-tempat itu ditutup, apa yang hasil saya nanti itu? Inilah kosong. Andai katalah misalnya, seandainya saya seperti bilang itu Esti tadi dapat hidayah dan saya mengucap yang dia katakan itu, tapi pekerjaan saya ini macam mana itu? Nah, itu udah dosa semua kan? Ya, jadi begini Gus. Innahu kana tawwaba, surah An-Nasr terakhir. Allah itu Maha penerima taubat. Yang penting jangan kau sekutukan dia. Dosa yang kau lakukan dosa, gitu loh. Tapi dosa yang kau lakukan ini tidak serta membuatmu itu keluar dari umatnya. Tidak serta membuat dirimu itu keluar sebagai hambanya, tidak. Sama halnya gini loh, Dinda Koso, ketika kau melakukan kejahatan di Republik Indonesia ini, ya kan? Nah, masih kau lakukan perbuatan itu, belum enggak juga kau berubah dari perbuatan jahat itu, ditangkap polisi lah kau, masuk penjara lah kau. Tetap dulu setelah keluar kau dari penjara, apakah kau masih warga negara Indonesia? Masih lah. Masih, karena kau cuma melakukan kriminal. Tapi kalau makar kau sama negeri ini, nggak kau akui Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden. Kau ada kan presiden lain selain Bapak Prabowo, ditangkap kau. Mungkinkah kau di penjara atau dihukum diginikan kau? Ada penjara lah. Enggak, di penjara atau diginikan? Penjara. Pelaku makar. Dibuni karena menentang presiden. Pelaku makar itu dibuni karena kau berupaya menghadirkan negara di dalam negara, bukan untuk dipidana hukum itu. Jatuhkan dia hukuman buni. Karena apa? Kau mengadakan presiden lain selain Bapak Prabowo Subianto di negeri kekuasaannya itu Republik Indonesia, itu tidak boleh. Sama analoginya dengan Allah tadi. Kalau kau masih melakukan maksiat seperti itu, kau masih hambanya. Maksiat masih kau lakukan, kau masih dapatkan. Tuhanmu itu Maha penerima taubat dan Maha pengasih serta Maha penyayang, Maha pengampun. Analoginya gini nih, berzinah kau tadi malam, siap kau berzina, nyesal kau, sujud kau, mandi junub kau, sujud kau nangismu, dalam sujud menangis kau, ampunilah aku ya Allah, diampuni. Rupanya nanti malam jinah lagi kau. Besok pagi minta ampun lagi, kau diampuni lagi. Apa kata Rasulullah? Sampai kapan Allah memberikan kami ampunan ya Allah, ya Rasulullah? Sampai kau sendiri muak minta ampun kepada Tuhanmu, kata Rasulullah. Kalau Allah tuh gak pernah muak, sampai kau sendiri yang muak. Tapi kalau bertobat itu nggak boleh berulang-ulang. Gimana? Nggak boleh berulang-ulang. Kalau udah bertobat jangan ngulang-ngulang lagi kata itu kata Paulus, bukan kata Nabi Muhammad SAW. Coba ingat dosa itu kata Paulus, bukan kata Nabi. Gitu loh. Ya. Nabi kami Nabi Muhammad SAW, dia manusia biasa. Pernah ditegur dia oleh Allah. Pernah. Kisahnya kayak mana dia ditegur? Suatu ketika ada seorang pemuda menemui Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, apakah Allah itu Maha Pengampun? Ya. Walaupun dosaku besar ya Rasulullah, ya.
walaupun dosa aku sebesar langit dan bumi ya Rasulullah. Ya, kata Rasulullah. Allah mengampunimu. Lalu apa kata pemuda ini? Ya Rasulullah, diulangi lagi. Benar ya Rasulullah, Allah itu Maha Pengampun. Iya. Walau sebagaimana dosaku. Iya. Selama aku tidak menyekutukan Allah. Iya, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, dosaku ini sangat besar. Mana lebih besar dosamu? Apakah lebih besar dosamu daripada langit dan bumi? Kata Rasulullah. Aku rasa dosaku lebih besar. Dosa apa yang kau lakukan? Dia cerita dia nih, gitu loh. Rupanya dosa dia kosong. Ada perempuan yang udah meninggal dunia, dia kan jadi kubur kerjanya. Dia kan dikubur. Ya. Ada perempuan yang meninggal, cantik ditengoknya. Setelah dikubur perempuan ini, tengah malam dia dikuburnya. Diperkausnya mayat itu tadi. Menyesal lagi ya. Setelah diperkausnya mayat itu tadi, dia anggapnya dosa itu besar kali. Mendengar hal itu Rasulullah buang muka dari dia. Marah Rasulullah, buang muka Rasulullah dari dia. Ditegur Rasulullah oleh Allah. Ditegur dia. Masalah dosa yang mengampuni, kata Allah. Diampuni dosa dia. Rasul saja sampai iri kali kau. Hina kali perbuatan kau, kan gitu kan. Terkejut. Hingga Nabi membuang muka dari dia. Tapi saat itu juga Rasul ditegur. Itulah buktinya Rasulullah itu manusia. Bisa saja sesuatu saat dia melakukan kesalahan, tapi karena dia Rasul, saat itu juga dia diingatkan melalui malaikatnya, malaikat Jibril alaihissalam. Tidak ada hisab atas dia. Kita ini kan nggak ada pendamping kita malaikat, makanya kita nanti akan ditanyai perbuatan baik dan perbuatan buruk kita. Kalau Nabi tidak, salah dia langsung diingatkan Rasulullah. Sesungguhnya, seandainya ya dosa-dosa dari umatku melebihi langit dan bumi, niscaya aku menyiapkan ampunan kepada dia melebihi langit dan bumi. Begitu. Gak perlu Tuhan kami turun ke dunia pakai drama meninggal di kayu salib. Gak perlu. Ku ampuni, katakan ku ampuni. Analoginya begini lagi kosong. Aku mau menjanjikan kau, kubelikan kau sebuah istana. Udah, kubelikan kau istana. Tapi aturannya kamu jangan jongkok, aku bilang. Kosong, kau jangan jongkok selama 1 tahun. Kalau kau mampu tidak jongkok selama 1 tahun, ku belikan istana ini, ku kasih sama kau. Istana seharga 100 miliar ini. Ya, istana ini udah ku beli. Suatu ketika kau jongkok, berdosa kau karena kau jongkok kan? Bersalah kau melanggar aturan karena kau jongkok. Untuk menembus kesalahanmu, apakah aku juga harus jongkok kosong? Hah? Ya, jongkoklah. Jongkok aku. Ya. Ngapain pula aku jongkok? Istanaku. Sudah aku beli istananya, udah aku siapkan atasmu. Lantas kau melanggar aturan. Ngapain aku jongkok? Ya udah, aku maafkan aja kesalahanmu, jangan bikin lagi ya kosong. Masih ku kasih lagi istirahat samamu. Ngapain aku jongkok ngikutin kau? Untuk apa aku tembus kau dengan aku ikut jongkok? Kan cukup ku bilang aja gini kan, kosong, ku maafkan kau, lain kali jangan jongkok lagi kosong. Kan selesai kan? Ya, selesai kan? Selesai. Gak perlu aku jongkok, aku kaya kok. Kan aku yang mau menjanjikan kau di istana. Ku maafkan kau atas kesalahanmu. Ya udah, lakukan lagi jongkok kosong. Tunggu 1 tahun lagi ya, setahun ya. Kau udah jalan di 6 bulan, jalan. Rupanya di bulan ke-8 kau jongkok lagi. Aku bilang kau jongkok kau kosong. Gila aku Bang Farouk begini. Udah, aku maafkan kau kosong ya. Kan selesai. Gak perlu aku bilang, ya udahlah kosong karena kau jongkok, kau melanggar aturanku. Untuk menebus kesalahanmu melanggar aturanku, aku ikut jongkok lah kosong. Itu gak masuk akal. Aturan-aturanku kok, dosa kesalahanmu aku tentukan kok. Kalau memang sudah aku salah, aku nyatakan, aku maafkan kau karena kau salah kedua kali, aku maafkan. Udah lanjut kau lagi, jangan jongkok selama setahun. Nah, jongkok lah lagi kau selama setahun itu. Selama 4 bulannya kan gitu. Aku kasih istananya samamu. Selesai. Oke lah, kalau memang itu analoginya yang berprinsip seperti itu, masalahnya berat. Kita kan seperti yang kutakan tadi, seorang yang masuk ke dalam
agama Islam atau dikatakan mualaf, dan pekerjaan yang ada ya dahulu, misalnya yang aku bilang tadi, jual tua aku, toke tua aku, di mana ada apanya? Kosong, jangan kau paksa aku dengar kosong. Jangan kau paksa aku mengingatkan dan menyampaikan di sini kemaksiatanku sebelum aku Islam kosong ya. Oh jual Ya, tua itu maksudnya- ada kosong. Dengar dulu kosong, dengar dulu Maksudnya kosong. gini. Nah, dengar oke, dulu, oke. dengar dulu. Ini analogi ini aku sampaikan bersamamu dengan aku, tapi aku tidak mau menyampaikan maksiat untuk kau ya. Gak boleh ku ingatkan. Penghasilan tua itu kosong, maaf aku kosong ya, bukan kenceng kali ya. Ya, penghasilan tuamu itu tadi ya selama 1 bulan dengan bisnisku dulu selama 1 hari kalah kosong. Berkau tahu? Iya. Kalah. Tapi nggak perlu aku bilang samamu apa yang lakukan dulu ya. Kalah. Aku main lagi kosong, aku main luar negeri lagi kosong. Ngeri dulu. Tapi ketika aku masuk ke dalam Islam nggak selera aku pun nggak nyangka. Nggak mau aku lagi ngerjainnya itu. Nggak selera aku lagi. Mau pilih hidup sederhana. Aku 1 pengiriman barang dulu kosong, 1 kali pengiriman barang Kijang Innova uangnya. Bukan aku sombong. Kijang Innova uangnya ratusan juta uangnya. Aku kerja cuma modal telepon. Orangku yang di lapangan. Bengkel besar. Inilah hasilnya daripada apa? Dapat ruko 3 pintu Aku dan tahu. bengkel. Aku tahu gitu kosong. Jangan kau persangkakan Allah dengan persangkaanmu. Jangan sangkakan Allah dengan persangkaanmu. Masalahnya begini Bang Paru. Sebentar ku terangkan dulu ya. Misalnya dalam pertobatan dibilang ataupun insaf dari perbuatan-perbuatan yang dahulu, masuklah katakan aku di dalam Islam. Dan apakah bisa tinggalkan hasil aku dari pertama? Gimana? Seperti dalam pertobatan, kita masuklah kita misalnya dalam Islam. Terus usaha-usaha yang pertama dahulu seperti penjual ini tadi, menerima ini tua Hasilnya. apakah bisa ditinggalkan atau jangan ditinggalkan? Oh boleh. Tapi ambil tetap hartamu semua perbuatan itu, dosa. sudah, contoh. Enggak lah, karena kau lakukan atas dasar kejahilan. Kau jahil waktu itu. Kau terhitung saat ini kosong, kau terhitung orang yang BODOH, maaf ya. Kau BODOH. Allah tidak menghukum seseorang ketika kau lakukan sesuatu berdasarkan ke BODOH-mu. Contoh ini dari bisnismu ini, ya dari bisnismu ini tadi ya. Kau itu punya tabungan misalkan 300 miliar, ya kan? Ya. Dari bisnismu ini. Ini uang kau itu otomatis semuanya halal. Boleh kau bawa dalam Islam, tapi penghasilanmu selain daripada itu, setelah kau Islam, penghasilanmu yang setelah kau Islam, noise kok. Bang Koso noise. Iya di mute aja dia kalau nggak ngomong. Tapi penghasilanmu setelah kau Islam, kau lakukan lagi hal itu haram. Uangmu yang dulu yang kau dapatkan dari hal itu halal. Boleh kau gunakan itu untuk hidupmu, nggak masalah. Bahkan di dalam Itu Al-Quran, masalahnya. riba saja dikatakan Allah tinggalkan sisa riba. Sisa ribanya itu disuruh tinggalkan kalau kita sudah beriman, jangan lagi diambil. Tapi yang sudah kau lakukan dahulu itu, yang sudah jadi milikmu itu tidak tertinggal dalam bentuk riba, itu bukan milikmu lagi. Nah, itulah yang haram itu begitu. Ya, Cuman kita jadi beda kisahnya gini. Misalnya gini kan, oke lah yang sudah Tapi ada aku tambahin aku sini disimpan. sedikit dulu Bang Koso, sedikit aja Bang Koso. Ya. Tapi nanti pada akhirnya itu akan habis sendirinya atas izin Allah itu. Dengan sendirinya kita nggak tahu nanti uang hasil kayak gitu tuh udah. Sio, Nanti pada dia kita sebut orangnya lah. Nanti aku minta Iya. izin sama Sio namanya.
Ada Habis mualaf nanti. namanya yoga. Banyak duit dia, anak muda banyak duit. Mualaf dia beberapa bulan yang lalu. Kemarin 3 minggu yang lalu aku ketemu sama dia di Jakarta. Ketika dia di Kristen, dia rentenir. Dia punya banyak koperasi dia. Gitu loh. Koperasi pinjaman itu banyak di Pekanbaru dia apa gitu loh. Kaya dia. Masuk dia ke dalam Islam, ya harta dia yang ada sama dia, yang tidak bersangkut dengan riba itu lagi, punya dia. Yang lainnya ditinggalkannya. Banyak hutang orang dibebaskannya kosong. Dia pun gak nyangka, dia ngomong ini loh, aku dulu Bang Farouk, kata dia, sama teman-teman juga cerita, aku pikir kayak gitu katanya, kayak mana kalau aku Islam, sisa-sisa orang yang ngutang sama aku kayak mana, kata dia. Rupanya setelah aku Islam, kata dia, plong hatiku, ku bebaskan hutang orang itu, gak mau lagi aku ngambil uang orang itu, gak selera aku lagi, kok bisa gitu ya, kata dia. Ya itulah seperti aku bilang tadi, puluhan juta, ratusan juta uang dia sama orang masih yang diutangin sama orang, gak diambil sama dia lagi. Apa buktinya? Orang dia kabur udah di kampung halamannya, dia mau dibunuh. Kabur dia, pergi dia ke Jakarta, dari Jakarta pergi dia ke Batam, nasabah. Nah iya, nasabah namanya. Nasabah dia senang semua, hore, gak datang lagi si Yoga, kata orang itu kan. Padahal si Yoga yang udah gak mau lagi, masih hidup orangnya teman-teman. Tapping di bawah, siapa yang kenal Yoga? Si Yoga masih hidup orangnya, ini orangnya, ini kosong, ini orangnya ini. Kemarin aku ketemu sama dia di Jakarta kosong. Ratusan juta ditinggalkan sama dia. Gak mau lagi diambil dia. Punya asisten lagi dia. Sekarang udah bisnis lain dia di Batam. Punya bisnis lain dia sekarang. Di Batam sama di Pekanbaru. Mungkin perkebunan. Ini anaknya ini. Ini. Dia sendiri, aku ketemu sama dia di Jakarta ini. Masih muda anaknya. Nih. Ini dia punya, aku ketemu sama dia kosong. Aku ketemu ini sama dia kosong. Ini dia pegang tas. Ini kan ada, nampak nggak tasnya ini? Ini tasnya nampak ya? Nggak bilang tas dia ya? Nampak. Nggak, tasnya dipegang asistennya, nggak dipegangnya. Isi tasnya itu uang tunai kosong. Isi tasnya itu uang tunai. Dia bilang bahkan setelah dia Islam, ditinggalkannya di itu ribanya itu, makin kaya dia kosong. Makin kaya dia, tapi itu dari rezeki ya, makin banyak uang. Dia tahu, dia pun gak nyangka gitu loh. Ketika dia tinggalkan riba itu tadi, dia berpikir gak mungkin aku bisa lepas dari riba ini. Penghasilanku paling besar ini, banyak koperasi dia di Pekanbaru, di kampung dia banyak. Gak mungkin aku bisa dapat harta lagi. Rupanya makin kaya dia. Dialah satu-satunya mu'alaf, ya, satu-satunya mu'alaf yang gak mau dikasih uang. Malahan dia ngasih uang. Pernah dia memberi temanku dia 60 juta kosong. 50 atau 60 juta. Yang membimbing dia, dikasih dia cuma-cuma. Bayangkan itu. Luar biasa dia. Banyak uang dia. Berarti artinya kalau memang orang yang udah masuk Islam itu seperti warung-warung saya tadi, dibuanglah itu ya, jangan dipakai lagi, kan gitu maksudnya. Nah enggak, jadi begini, kita sampaikan ke kamu hukumnya. Kalaupun kau tarik lagi, itu hukumnya haram, tapi tidak membuatmu keluar dari Islam. Itu haram, kau berdosa. Tapi percayalah kosong, ya kan? Gini contoh ibaratnya aku bilang, kau udah syahadat nih, udah syahadat, udah masuk Islam, masih buka kedai tua, udah buka. Silahkan kau buka, kau masih Islam selama kau masih sholat, kau tidak menyebutkan buka. Nanti orang akan menasihatimu, kau jangan marah, gitu loh. Kau dinasihati kan gitu, karena belum bisa keluar dari kemaksiatan. Ada sahabat dari Nabi Muhammad SAW, namanya Nuaiman kosong. Dia sahabat Nabi, dekat sama Nabi. Tiap malam dia minum minuman keras. Tadi malam dia mabuk, datanginya Nabi, ya Rasulullah, aku minum minuman keras. Dikasih dia hukuman, dicambuk. Besok datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku masih minuman keras, katanya. Dicambuk lagi dia. Besok datang lagi dia, itu aja kerjanya, gitu loh. Hingga akhirnya bukan capek dicambuk dia, capek dia dengan akalnya. Ini dia kosong.
minum dia ini minuman, pikirnya gini, ku minum nanti ini, besok dicambuk lagi aku. Besoknya aku minum lagi ini, besok dicambuk aku lagi. Udah kembali dia cambuk-cambuk. Karena dia pikirnya, ini bahasa kita ya, dongok juga aku ya. Masih ku minum lagi nih katanya. Besoknya itu tuh aja. Ini aja rutinitasku jadinya. Ada nggak yang lain rutinitasku supaya aku jangan dicambuk? Bukan sakitnya lagi rasakannya. Dongok juga aku ya katanya. Ini aja rutinitasku. Coba aku tukar rutinitasku ya. Ditukarnya tinggal dari minuman keras. Gitu loh. Nggak dibilang Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah minum minuman keras. Apa kata Rasulullah? Neraka kau Nuaiman, neraka. Nggak ada. Bahkan ada sahabat yang mau mengumpat Nuaiman, marah Rasul. Dibilang Rasul, jangan kalian, maksudnya gini, mengumpat itu mengazab, mendoakan azab bagi Nuaiman. Jangan kalian doakan keburukan terhadap Nuaiman. Nah, sesungguhnya Nuaiman mencintai Allah dan juga nabinya, katanya. Dilarang sahabat. Gitu kami, Bapak Bang Koso, kami Muslim itu begitu. Ketika ada saudara kami masih melakukan maksiatan, gak berani kami mengatakan neraka tempat kok, neraka. Tapi kalau dia sudah menyekutukan Allah, jelas neraka tempat dia. Seperti analogi yang aku sampaikan tadi, dia keluar dia dari iman dan Islam. Karena di dalam Al-Quran, surga itu tidak tempatnya orang-orang yang gak pernah lakukan dosa. Enggak. Tidak ada dikatakan Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya surga itu adalah tempat orang yang tidak pernah melakukan dosa. Tidak. Tapi apa yang dikatakan? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, dia akan masuk surga. Innalladzina amanu wa amilus solihati. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, dialah sebaik-baik makhluk. Dia akan masuk ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan dia kekal selama-lamanya di dalam surga itu. Jadi surga itu tempat orang yang beriman, bukan tempat orang yang tidak pernah melakukan dosa. Kalau kamu orang yang beriman kau kepada Allah dan juga Rasulnya, hakmu surga. Kau masih bisa menerima, kau masih bisa dinyatakan masuk ke dalam surga. Tapi percayalah, ya, sesungguhnya ketika kamu masuk ke dalam iman dan Islam, semua akan digantikan oleh Allah dengan jauh yang lebih baik ketika kamu berniat untuk hijrah karena Allah, meninggalkan sesuatu itu karena Allah, digantikan lebih baik. Aku dulu Bang Koso, jujur nih Bang Koso ya, waktu aku Kristen lajang dulu. Ini teman-teman ini mudah-mudahan ini Toist ini di apa ini ke YouTube ini. Banyak teman-temanku masa mudaku dulu kenal aku. Aku dulu Bang Koso, saking panasnya uang haram itu, maafnya Bang Koso ya, gak bisa aku tidur malam. Gak bisa aku. Kayak bunyi uang di dompetku ini, keluarkan aku, yang enggak aku kerjain. Yang penting uangku habis. Aku pernah di pasar malam, itu tahu pasar malam? Tahu pasar malam, tahu. Tong stand itu ngeong kereta-kereta. Tong Saiton. Iya itu tong stand dibilang di Medan kan. Aku pernah pergi ke situ, nggak sadar aku sampai situ. Nggak tahu aku. Sepeda motorku waktu itu Ninja Double R. Naik ngikut aja aku parkir, aku di situ udah parkir, masuk aku. Ku bagi uangku jutaan sama si apanya itu. Apa namanya pengemudinya itu, Pemainnya itu. iya aku bagi kan disawer-sawer itu sampai orang semua nengokin aku, kosong pikiranku ini kosong. Karena aku berpikir gini, aku jujur ya, itu baru keluar aku waktu itu, tadi malamnya itu aku baru keluar dari diskotik. Waktu itu ada pemikiran sama aku, kau Faru menikah punya anak punya cucu, kau akan tua lalu kau meninggal. Jadi apa? Sampai besoknya kosong pikiranku ini, sampai aku ke rumahku, ku pegang lah, aku mau beli ini kan, mau beli ini ku ambil dompetku, habis uangku. Gak ada uang di dompet sih. Tersadar aku kan, mana uangku, pikirku. Loh, kok nggak punya uang aku? Aku tadi berangkat dari sana, aku tarik sekian juta gitu loh.
aku nggak punya uang kasih aku. Baru tersadar, aku tadi dari sana ya pikirku, gitu dah. Tidak berartinya uang itu. Ketika kita berupaya mencari kebenaran itu, kosong dia. Tapi setelah aku di Islam, ya Bang Koso ya, di kantongku cuma 10.000, tidur malam nyenyak aku meskipun di kantongku 10.000. Dan 10.000 inilah untuk belanja istri dan anak-anakku. Bisa aku nyenyak tidur. Saking nyenyaknya kadang kesiangan bangun sholat subuh. Jujur aja aku bilang. Tapi punya uang banyak, nggak bisa tidur aku. Bawaannya mau keluar aja, entah apa-apa aja mau aku bikin. Mau aku beli, penting keluar uang itu. Tapi kalau setelah aku Islam, nyenyak aku tidur. Tergeletak saja aku. Baca-baca doa, aku tidur nyenyak. Gak pernah aku rasakan. Aku dulu sempat ini Bang Koso, supaya tidur malam aku minum obat tidur. Wallahi, aku dulu tidak dokter pribadi. Di dekat aku tinggal sampai dibilang dokter itu sama aku, udahlah Farouk, kau kawin sajalah, kata dia. Kawin sama siapa? Aku kawin, aku bilang. Seminggu sekali aku ambil obat tidur itu. Minggu sekali aku ambil obat tidur. Aku minum satu masih bisa tidur. Udah aku minum seminggu kemudian, aku minum satu nggak tidur. 2 butir sampai aku minum, baru aku bisa tidur. Itulah dampaknya kan. Itu dampak dari maaf cakap ya teman-teman ya, uang haram itu tadi. Itu loh. Jadi jangan prasangkakan diri itu dari api Allah. Lakukan selama kau tidak menjekutukan Allah, gitulah Bang Koso. Kami pun tidak kami pun tak akan berani menjadi hakim atas perbuatanku. Kami ini cuma bisa menyampaikan salah ya Bang Koso. Jangan begini, udah. Nggak akan berani kami katakan neraka, mana berani kami lagi. Sementara kau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadatmu. Kecuali kami dengar kau ngaku Islam, tapi kau hina Nabi, kau olok-olok Quran. Kau udah kafir tuh, gak ada cerita. Tapi selama kau tidak mengolok-olok Nabi, kau berpegang teguh pada Islammu, maksud kau lakukan, kami tidak berani. Karena apa? Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia maha penerima taubat. Taubat kau selesai. Mana berani kami menghardik dosamu, gitu Bang Koso. Ada lagi? Ya. Berarti kalau bisa orang yang sudah bertobat itu ditinggalkanlah semua pekerjaan yang maksiat itu ya, kalau bisa. Bukan urusanmu itu, percayalah. Ya, Untuk meninggalkan itu bukan urusanmu, percaya sama aku. Gak usah kau pikirkan itu. Karena ini pengalamanku, rupanya itu bukan urusanku. Aku dulu punya pikiran sepertimu. Kayak mana aku nanti meninggalkan ini, kayak mana aku nanti meninggalkan ini. Contoh, daging B2. Kayak mana nanti aku meninggalkan daging B2, kan gitu. Capek aku mikirkannya. Sementara daging B2 itu bagian dari adat. Begini. Ternyata setelah aku jalani Islamku sebulan, 2 bulan, setahun, nggak urusanku rupanya. Allah sendiri yang membangun dalam diriku ketika aku nengok daging B2 muntah. Maaf cakap. Apalagi makannya. Gak mungkin bisa aku atur otakku supaya mengeluarkan sesuatu dalam perutku setiap saat. Gak mungkin kan. Muntahku. Kok bisa begitu kan? Makanya aku bilang kalau untuk merubah diri itu bukan urusanmu. Yang jadi urusanmu saat ini, jaharkan, ikrarkan imanmu. Itu yang jadi urusanmu. Itu ucapan asyhadu alla Nanti ilaha dengan illallah. sendirinya itu Bang Koso. Nanti dengan sendirinya itu kita tiba-tiba nanti jadi kayak udah nggak mau lagi. Nanti dengan sendirinya itu biarkan itu jadi kehendak Allah. Gak usah kau pikirkan. Siap, contoh ini misalkan Bang Koso ya, kau suka zinoi, taulah zinoi ya, suka kau zinoi. Kau usah kau pikirkan bagaimana caramu meninggalkan zinoi, nggak usah, nggak urusanmu itu urusannya Allah. Percayalah, nanti juga pada saatnya momennya ketika kau sudah tinggalkan itu, kau tersadar, kok bisa kau tinggalkan ya perbuatan itu ya? Aku dulu suka gitu loh, bisa pula aku tinggalkan, itu urusan Allah. Gak usah kau pikirkan itu. Kalau jinah ya mudahan nggak saya lakukan. Cuman saya pengumpul para pejinah itu. Nah, itu nggak usah mengumpulkan.
bagaimana kau meninggalkan perbuatan itu nggak urusanmu. Itu urusannya Allah, tengok nanti. Sama kayak cerita yoga itu, kalau Bang Koso mau ketemu sama dia, aku pertemukan dia, dengar kasihan. Gitu loh. Dia anak muda tapi banyak duit, Bang. Karena memang dia mental usahawan gitu loh. Dialah satu-satunya mu'alaf di TikTok ini yang nggak mau disantuni dia. Malahan dia menyantuni. Iya. Dia kalau bagi-bagi uang itu begini dia, Bang. Bukan begini. Dia kalau bagi uang itu dia begini, dia ngambil uang itu. Begini. Bukan 300-500 ribu kalau dia begini, Bang. Gini dia bagikan uang sama orang itu. Dia malam baru semalam, tapi sering dia komunikasi sama kawannya. Ada uangmu, Bang, untuk beli rokokmu, Bang, kata dia. Enggak ada, misalkan dibilang, "Alah, udah nggak usah malu-malu kau, sini nomor rekeningmu." Ditransfer dia 15 juta. Dia tahu Bang Koso. Kalau ditanya kenapa bisa gitu yoga, itu dibilang dia, "Aku dulu rentenir, ku tinggalkan rentenirku, tambah kaya aku," katanya. Banyak waktu, kata dia. Memang otak dia encer, aku akui. Untuk bisnis otak dia encer. Jangan ulangi OTA. Ya. Begitu Bang Koso ya. Tugasmu saat ini mengikrarkan imanmu. Selanjutnya bukan urusanmu. Percaya. Caranya? Dengan kamu Syahadat, gimana syahadat? nanti ku tuntun penyebutannya. Nanti dituntut sama Bang Paru, aku panggil dulu satu ustadz untuk mendoakanmu. Panggil ustadz dulu untuk doakan. Gini Bang Koso ya, masalah kok tadi aku tuh ambil sedikit ya. Aku juga dulu, pokoknya bandel lah dulu kita bilangnya. Ingat ini satu. Hampir semua orang yang mualaf itu pernah makan B2, hampir semua. Ya, tapi pada akhirnya setelah mereka di Islam, mereka tidak pernah lagi memakannya, malah jijik. Jadi itu dengan sendirinya, kau gak usah takut. Itu dengan kayak mana gak rakusnya dulu kita ini Kristen dulu ini, awak mantan hotel. Ya, kayak mana? B2 panggang, sak-sak, cincang, dan segala apa itu di arsi kita makan. Tapi setelah kita Islam, kita dengan sendirinya. Jadi Allah itu punya, ibaratnya Allah yang mengerjakan kita. Akhirnya kita jijik, akhirnya kita nggak mau lagi, ya gitu. Itu yang pertama. Gini terus aja, yang kedua, gini aja itu. Aku pun mau duhur ini kan. Gini aja lah. Bang Koso mau syahadat. Kalau mau syahadat ya Bang Paru aja lah yang apakan, supaya jangan banyak apanya. enggak, tapi harus ada ustadz satunya untuk itu. Syahadat sekarang Bang Paru kan ustad. Bang Paru ustad. Iya, mau syahadat Iya, satu betul. ini juga biar ku syahadatkan. Ya, syahadat apa aja dulu, syahadat pemula aja dulu. Artinya Mana boleh. Ya udah konkem lah, konkem biar saya syahadatkan. Maksudnya, konkem. untuk memperdalam apa yang nanti kan bisa saya hubungi teman-teman Islam di sini, gitu. Oke, gini, Belajar Bang aja, Koso, ngajar. Belajar Domisili mana? menghafal aja. Hah? Iya, domisilinya mana? Domisili daerah mana tinggalnya? Aku berdomisili di apa, di Sidikalang sana. Enggak, saat ini abang di mana? Di Medan atau di mana? Sidikalang. Oh, Sidikalang. Gini, mau syahadat di sini atau mau syahadat di masjid? Nanti ya syahadat di masjid. Cuman kalau saya belajar menghafal dulu apa yang dibaca duluan. Nggak bisa. Itu otomatis bisa. Dia otomatis. Aku katakan, abang tiru. Langsung bisa itu. Dan ketika abang meniru, dengan ikhlas abang menyebutkannya, otomatis sudah Islam. Selamat. Coba dulu. Mungkin lah. Nggak boleh coba itu. Tapi ini ya. Tapi semalam ini Bang Paru harus open camp pakai baju. Semalam ini aku mau sholat Isya. Udah lama ya nggak ada orang mualaf. Terus
Habis sholat isya aku bilang lagi sama Allah tuh, ya Allah udah lama ya nggak ada orang mualaf. Ini malah masya Allah, itokku pula lagi. Enggak, pemikiran dia udah benar. Pemikirannya Bang Koso ini sudah benar. Ketika dia meyakini Yesus itu bukan Tuhan tapi utusan, dia menyembah kepada Tuhan yang telah mengutus Yesus, itu sudah benar. Tapi seruan Yesus untuk menyembah sosok yang mengutus oleh Yesus itu hanya untuk Bani Israel saja, bukan untuk seluruh berkotor gini macam mana? Baju berkotor, beroli-oli. Nggak apa-apa, nggak ada itunya. Nggak apa-apa, hanya untuk supaya Gini aja lah, sopan aja aku memang udah saya dari tadi, saya telaah dalam bahasa-bahasa dari tadi mulai awal sampai akhir. Saya memang udah merasa enak juga ini, enak dalam hati. Cuman kan Bang Faro di sini ada dia. Ada masjid raya di Kalang ini. Kemudian orangnya pun mereka angkat juga, mereka angkat kan, Islamnya pun bagus juga. Istilahnya Masya Allah, di situ. bagus katanya Islam di sana. Artinya kalaupun tidak di titik ini bersadat, mungkin di masjid itu pun lebih bagus lagi ya kan lah ya. Masya Allah, Lebih katanya bagus Islam di sana. Di sini Kalang memang mayoritas memang Kristen di situ, cuman ada satu masjid situ raya namanya, orangnya pun orang Papa juga, enak lah kan kalau bicara. Masya Allah, enak. Atau Islam. gini aja, enggak Bang Koso. Ya. Bang Koso. Ya. Halo, Bang Koso. Coba abang simpan nomor. Halo. Kalau ada apa-apa nanti abang tanya aku melalui melalui WA boleh? WA. Iya, ini simpan nomorku. Kalau ada apa-apa nanti. Nomorku aja lah, nomorku apa enak dia. Iya, berapa nomor abang? Tapi nggak apa-apa juga Bang Faro, kan nggak boleh ditunda. Bang sadatkan aja dulu Bang Faro. Nggak boleh ditunda. Dia nggak mau, nggak boleh kita. Ayolah itu pakai bajumu. Ini satu Karena masalahnya satu gini. sinaga. Persoalannya gini dia Bang Koso, sebenarnya gini kan. Kita nggak tahu mana yang mendahului kita, hidayah atau kematian. Kematian. Kita nggak ada yang bisa memastikan 5 menit kemudian kita masih hidup apa sudah meninggal. Itu yang kutakutkan sebenarnya. Bagus juga pilihan untuk syahadat, tapi aku takut. Ya kan, nggak keburu sebelum kau bersyahadat sudah meninggal. Maaf cakap Bang Koso, kau dinyatakan kafir. Dirinya. Itulah perkataan yang mudah di lisan, kata Allah kan. Ini lisannya mudah, tapi besar ganjarannya. Gitu loh. Itulah luar biasanya bersyahadat tadi. Maka saranku tadi, kalaupun memang mau syahadat ke masjid, boleh, tapi ikrarkan dulu di sini. Setelah abang ikrarkan di sini, abang besok atau lusa abang pergi ke masjid untuk memantapkan lagi keislamannya abang. Itu tugas mereka lah membimbing abang kan, kalau abang mau dibimbing di sana. Tapi kalau mau tetap Bang Faro juga yang bimbing, nanti saya atur gitu loh, siapa yang mau bimbing abang di sana gitu loh. Syukran bagi hukum. Gimana? Jadi ini ada sekarang. Aku itokmu juga menyaksikan. Kan aku itokmu, kok kan sinaga. Aku pun itokmu menyaksikan. Itokku sahadat di rumku, Masya Allah. Padahal tadi teman-teman aku sedikit ya, Masya Allah. Padahal tadi kami sedikit agak-agak bersetegang. Ngeyel wibadilti, agak-agak bersetegang urat lah. Dia disuruh ini agak ini. Alhamdulillah. Silakan Bang Faro ambil alih. Ya Allah, makasih Allah. Itokku sahadat. Masya Allah. Itokku ini loh, itokku. Bang Koso mau syahadat sekarang? Tinggal itokkan dulu ya Allah. Bang Koso mau syahadat sekarang? Ya. Oke. Itu noise dulu. Jangan apa ya dia. Tengok. Udah nggak ada noise. Sudah ada dokumen kipasku. Ya, tengok saya Bang Koso ya. Ya, baik. Ya, ikutin kata-kataku ya. Bismillah. Tangan gini. Bismillah. Mirah. Ya. Bismillah.
Hir-Rahman, Nir-Rahman, Nir-Rahim, Mir-Rahim, Nir-Rahim. Dengan Mir-Rahim. menyebut, ya, dengan menyebut nama Allah nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Oke, fokus Bang Koso ya, fokus nih. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Oke, artinya ini ya, terjemahannya. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Oke, sekarang saya tanya, apakah yang Anda katakan tadi berangkat dari hatimu yang paling dalam, keikhlasan? Ya, berangkat dari hati saya. Mas. Mulai baru Ikhlas dari hati yang paling dalam, Bang, tidak ada paksaan dari siapapun. ikhlas. Masya Allah, sah teman-teman ya, sah.